Oke semua, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar metode numerik atau EAS metode numerik tentang oscillating flow 3 silinder dengan dosen pengampu Bapak Burniadi Mubala, ST, MSc, PhD. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya Raditya Rahman Triatmaja. Saya dari Prodi Teknik Perpipaan 2022 dan dengan NRP 0822040075. Oke, tentang. Nah, pada presentasi kali ini akan membahas terkait pendahuluan, basis simulasi, permodelan numerik, hasil simulasi, pembahasan dan juga kesimpulan. Dari keenam pembahasan ini akan saya salurkan dengan beberapa gambaran-gambaran terkait penugasan ini. Oke, yang pertama adalah basis simulasi. Nah, pada basis simulasi ini berisi tentang ukuran data dan hal lainnya yang digunakan pada saat praktikum. Contohnya pada aliran data susunan silinder seperti Reynolds number yang digunakan yaitu 0,01, amplitudo kecepatan bisa kita lihat di sini yaitu 1, frekuensi kecepatan yaitu 0,2 dan diameter silinder yaitu 1. Terus ada radius pusat silinder dari pusat koordinat yaitu D sama dengan 1 dan sumbu vertikal sejauh 90 derajat. Bisa dilihat pada gambar di samping dan di bawah adalah ketentuan-ketentuan data sesuai dengan NRP saya. Oke. Next ada permodelan numerik. Nah, permodelan numerik ini adalah permodelan 3 dimensi dari geometri box. Ini mempunyai dimensi dengan lebar 30 dan panjang 30. Dengan ketebalan yaitu 1, di tengah box terdapat 3 silinder dengan radius 0,5 dan panjang yaitu 2, yang mana jarak dari titik tengah silinder ke silinder lain yaitu radiusnya sama dengan 1 dengan kemiringan sudut yaitu 90 derajat. Cara pembuatan awal dengan cara mentranslation garis awal sebanyak diameter sama dengan 1 dan kemiringannya diputar sejauh 90 derajat. Jadi untuk membuat diameter ini nanti ditentukan juga kemiringannya dengan diputar sebanyak 90 derajat. Nah, seperti pada gambar yang saya contohkan, di sini ada minimum distance-nya dengan jarak antara titik tengah yaitu 1 dan menggunakan kemiringan yaitu 90 derajat. Jadi untuk ukuran model 3D-nya kita bisa lihat di translation of an angel di dengan format rotation dan axisnya OY serta angle-nya min 90 karena diputar 90 derajat. Next. Oke. Berikut adalah kondisi batas. Nah, pada subbab ini menjelaskan tentang kondisi batas yang ditetapkan pada folder sebelumnya dilakukan sebelum dilakukan running open form terdapat beberapa file teks yang disesuaikan antara pada folder 0 yaitu file P dan U, folder konstan Polymesh yaitu file boundary dan pada folder sistem yaitu file fvcms dan fp solution. Berikut adalah file P-nya. Bisa dilihat bahwa yang harus diubah yaitu ditambahkan dengan nama silinder 1, silinder 2 dan silinder 3. Dijadikan zero gradient dan ada top, bottom, front, dan back. Untuk front dan back dijadikan empty. The next, oke. Oke.
eh Selanjutnya yaitu kondisi batas. Nah, untuk kondisi batasnya sendiri bisa kita lihat daripada file U-nya yaitu dengan format yang sama yaitu inlet, outlet, top, bottom, dan juga ada keterangan silinder satu, silinder 2, silinder 3 dan lain-lain. Nah, ini bisa ditambahkan seperti frekuensi. Kita bisa melihat frekuensinya itu 0,2 seperti yang ada di soal tadi. Dan amplitude-nya yaitu sama dengan 1. Nah, selanjutnya adalah fail boundary. Untuk fail boundary-nya namanya sama yaitu inlet, outlet, top, bottom, front, back, silinder satu, silinder 2 dan silinder 3. Nah, untuk silinder satu, silinder 2 dan silinder 3 diganti dengan wall. Tipenya jadi diganti dengan wall. Untuk front back tipenya diganti dengan empty dan outlet top bottom tipenya diganti dengan patch. Selanjutnya yaitu control disk-nya. Nah, control disk-nya di sini saya men-setting end time-nya 50, delta T-nya 0,005. Jadi cukup banyak di belakang komanya, jadi runningannya cukup banyak nanti. Nah, write intervalnya yaitu 0,05 dan write precision-nya 6. Untuk NU atau Reynolds number-nya sama dengan 0,01 atau mu-nya sama dengan 0,01. Next. eh di sini ada proses meshing. Nah, untuk mesh yang saya gunakan adalah mesh berbentuk prisma pada 3D model. Mesh lalu untuk 2D mesh saya menggunakan triangle mesh dengan langkah sebagai berikut. Mesh menggunakan red wire discretization dengan number of segment 1 dan extrusion 3D. Seperti yang tertera pada gambar yaitu number of segmentnya 1 dengan extrusion 3D pada mesh 2 dimensi. Untuk masih pada pembahasan mesh yaitu submesh 1 menggunakan NetGen 2D dengan ukuran mesh max size sama dengan 1, min size sama dengan 0,01. Dengan finish yaitu very fine dan ukuran mesh pada silinder yaitu 0,5. 0,05. Bisa dilihat pada gambar di kanan dan di kiri. Oke, berikut adalah hasil simulasi. Yang saya gunakan, divergen yang saya gunakan yaitu plot 10 sampai 40 karena saya mengplot sampai 50 ya. Jadi pada hasil simulasi plot contour vorticity pada time 10 menggambarkan time 10 menggambarkan seperti gambar berikut ini dan di time 40 menggambarkan vorticity yang full ya seperti gambar di kanan ini. Di sini ada keterangan x axis, x axis dan z axis. Next, hasil simulasi dari plot kontur tekanan. Oke. Untuk hasil simulasi dari plot kontur tekanan ini kita ambil dari T10 dan T40 pada gambar di kiri dan kanan saya. Nah, berikut adalah grafik lift coefficient. Nah, pada grafik lift coefficient, nilai koefisien berkisar antara 0 min 0,1 hingga 0,1. Nah, fluktuasi lift coefficient ini cukup stabil ya.
dan berulang juga sedikit, hanya ada sedikit kenaikan di bagian 7161 itu, menunjukkan angka min 0,1 dan 0,8. Untuk lift koefisien 2 ini nilai koefisien berkisar antara 0, min 0,8 sampai 0,8. Nah, pola fluktuasinya itu cukup stabil juga, tapi tidak, cenderung tidak menyentuh angka 0, angka 1 atau 0,8. Hanya ada beberapa yang menyentuh angka 0,8. Nah, ini adalah lift koefisien 3. Untuk lift koefisien 3 ini berkisar antara nilai min 0,8 sampai 0,8. Nilai lift koefisien berbeda dengan nilai lift koefisien 1 dan 2. Nilai lift koefisien berbeda dengan nilai lift koefisien 1, tapi cenderung polanya mirip seperti nilai koefisien kedua. Nah, pola fluktuasinya cenderung mirip, tapi ini lebih kecil daripada sebelumnya. Oke, berikut adalah drag coefficient. Nah, untuk drag coefficient bisa dilihat pada gambar drag coefficient 1. Nilai drag coefficient 1 berkisar antara min 7 sampai 7. Nilai drag coefficient 2 berkisar antara min 7 dan 7 juga. Nah, untuk drag coefficient ketiga ini berkisar antara min 7 sampai 7 dan polanya juga masih mirip dengan drag coefficient sebelumnya. Oke, kesimpulannya yaitu pada laporan tugas besar metode numerik yang berjudul simulasi aliran bolak-balik atau oscillating flow 3 silinder, sebelum membahas tentang perbedaan dari ketiga silinder lift coefficient sendiri, merupakan gaya yang bekerja tegak lurus terhadap arah aliran fluida. Kesimpulan yang saya buat tentang ketiga silinder pada lift coefficient memiliki gaya yang hampir sama serta identik. Jadi kita agak sulit untuk membedakan. Tetapi lift coefficient, karena ketiga silinder memiliki rentang dengan pola lift coefficient yang hampir identik, tetapi masih bisa dibedakan bahwa yang menerima gaya lift terbesar adalah pola koefisien kedua, yang dimana kita bisa melihat dari lift coefficient dan drag coefficientnya menentu angka yang paling tinggi. Nah, bisa lihat yang kedua menyentuh angka hampir ke 7 dan lift coefficientnya 2 dan hampir menyentuh angka 1 ya di sini. Jadi bisa disimpulkan bahwa silinder kedua yang menerima gaya paling tinggi ya, gaya lift dan drag paling tinggi. Nah, mungkin sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf jika saya ada kesalahan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.